Wallahu a'lam bishawab. Setiap perkataan dan ucapan itu harus ditimbang kepada Al-Quran dan ditimbang kepada sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang ayat-ayat atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang asal muasal daripada penciptaan manusia. Ya, dan kita tidak mengetahui ada dalil yang khusus yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan daripada cahaya. Ini satu hal. Hal yang kedua, justru kita mendapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ana basyarun mithlukum." Ya, saya adalah manusia seperti kalian, tetapi yang membedakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan apa? Wahyu. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi penciptaan, "Ana basyarun mithlukum," kata Rasulullah. Saya adalah manusia yang sama seperti kalian. Ya, dan juga telah datang ya riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dikubur. Ya, beliau dikubur sebagaimana muslimin yang lainnya dikubur di dalam tanah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga berasal dari tanah. Ya, karena kita juga tidak mendapatkan dalil sama sekali ada malaikat yang misalnya malaikat meninggal kemudian dia dikubur. Kita tidak pernah tahu hal yang seperti itu. Namun inti yang ingin saya sampaikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah dimuliakan dengan cara-cara yang tidak benar. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari tanah, tetap beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau lebih mulia dari malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, jadi tidak perlu untuk kita mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang tidak pernah terkhabarkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, beliau terciptakan dari tanah, tetapi bersamaan dengan itu beliau adalah makhluk yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yang tidak ada bisa menyaingi siapapun ya dari kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya banyak cara sebenarnya untuk kita memuliakan Nabi. Di antara yang paling mulia, cara yang paling benar adalah mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti thariqahnya beliau, mengikuti akhlak beliau. Itu adalah cara yang paling mulia di dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa harus kita membawa kisah-kisah Rasulullah kalau seandainya buang air, buang hajat, tidak ada kotorannya dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang ya tidaklah menaikkan derajatnya Rasulullah SAW, hanya sebatas beliau tidak punya kotoran. Kemuliaan Rasulullah SAW itu adalah agung di sisi Allah karena bersihnya hati Nabi Muhammad SAW. Dan bersamaan dengan itu telah datang hadis kepada kita, Nabi SAW ketika buang hajat beliau pergi ke tempat yang jauh, ketika beliau hajat besar, ketika hajat yang kecil beliau pergi tempat yang dekat. Dan kemudian Anas bin Malik menyediakan air untuk membersihkan kotorannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kotoran itu tidak keluar, nggak perlu Rasulullah pergi jauh-jauh. Ya, nggak perlu Anas bin Malik menyediakan air untuk membersihkan kotoran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkan tentunya Rasul sendiri. Anas bin Malik hanya menyerahkan air saja.